Shalom. Hari ini saya diminta untuk membawakan firman dari perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Karena itu saya akan terlebih dahulu membacakan itu bagi saudara di Lukas 16. Ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru 2. Saudara boleh membuka Alkitab saudara. Lukas pasal 16 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau berkelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman. Nah, saya tidak mengerti ya, di luar kendali saya, mengapa 2 bulan ini saya diberi topik berkenaan dengan uang. Nah, bulan yang lalu, minggu pertama, masih ingat kita dengar khotbah apa? Pasti lupa, sudah sebulan. Kalau saya bicara tentang mobil mogok, saudara masih ingat? Sudah mulai ingat ya. Kalau saya bicara tentang seorang yang meminjam payung, ingat? Jadi, oh iya ya, iya benar ya. Jadi lu cuman ingat 2 itu aja ya. Enggak apa-apa. Tapi itu berkenaan dengan kemurahan hati kita ya. Nah, hari ini bicara lagi. Saya percaya saudara bahwa meskipun itu di luar kendali saya, tetapi itu dalam kendali Tuhan, bahwa Tuhan hendak berbicara secara khusus untuk kita hari ini. Begitu, amin? Oke. Nah, karena bicara uang, saya punya alat peraga. Nah, ini. Ini berapa Bapak Ibu? Halo?
Yang jauh lihat enggak? Kelihatan, yang katarak lihat? Berapa? 1 lembar Bapak Ibu 100. 1 lembar. Nah, saya pernah belanja saudara ya. Di embok-embok kampung begitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah belanja di pasar Karanganyar gitu ya. Kalau pembeli pertama saudara ya, dia senang sekali. Saya pembeli pertama, makanya dia senang. Saya tawar, dia kasih lebih murah sedikit. Kenapa? Bapak pelanggan pertama. Wah, lalu dia terima uang saya cepet ini saudara-saudaraku. Setelah dia terima, apa yang dia lakukan? Dikepret-kepret. Laris. Semua barang dikepretin sama duit ini. Laris katanya begitu. Saya tidak ngerti Bapak Ibu kenapa dia menganggap uang saya sebagai pelaris. Saudara jualan gitu juga ya? Enggak ya? Laris gitu. Bingung saya memang. Tapi memang zaman seperti ini masih ada orang seperti itu. Saya simpen ya. Nah saudaraku, rupanya dia memang ingin mengamankan usahanya. Dalam arti kalau banyak pelanggan, maka akan terus berlanjut kehidupannya. Dia mengamankan masa depannya. Tetapi zaman modern ini ada seorang yang pintar sekali. Dan dia mengatakan bahwa create friendship. Ya, create market. Jadi menciptakan persahabatan itu akan menciptakan sebuah pasar yang baru. Saya menduga memang banyak pengusaha, orang-orang yang pintar itu selalu bisa mencari pasar yang baru. Dan caranya mencari orang-orang atau pembeli yang baru, caranya kalau dia baru buka ya dia akan membuat harga yang murah, betul ya? Kedua, dia kasih diskon yang besar-besar. Selalu begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, pasti ada diskon ya. Supaya pelanggan dari toko A pindah ke toko B, begitu. Ditarik semuanya. Itu model modern ya. Tetapi yang lebih modern, create friendship. Create market. Dan rupanya inilah yang rupanya dilakukan oleh si bendahara yang tidak jujur itu. Kita tidak akan ceritakan lagi karena kita sudah membaca. Jadi dia memanggil semua debitur tuannya, lalu kemudian berapa utangmu? 100. Sekarang tulis saja 50. Kamu utang berapa? Kamu 100, ya sekarang tulis 80. Dengan demikian pasti orang yang berhutang kepada tuannya itu merasa berterima kasih bahwa ada satu manajer yang begitu baik terhadap dia. Sehingga nantinya kalau dia diberhentikan dari pekerjaannya, dia tidak memiliki tempat tinggal, tidak mempunyai pekerjaan, dan karena itu tidak punya penghasilan, ada orang yang menampung. Jadi dia save the future melalui apa yang dilakukan saat ini. Dan yang menarik saudaraku, Tuhan itu ayat 8 memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Perumpamaan ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Apakah ini berarti Yesus sedang menyetujui sebuah tindakan yang tidak jujur? Saya kira tidak demikian maksudnya. Sehingga banyak orang lalu kemudian memberikan judul khotbah untuk bagian ini. Misalnya mengatakan a good lesson from bad example. Jadi contoh yang baik, ada pelajaran yang baik di situ. Dia memuji bukan karena dia tidak jujur. Dia memuji karena dia cerdik. Bagaimana cerdiknya? Dia mempersiapkan masa depannya dengan cara yang tidak baik itu. Lalu kemudian Tuhan kita memberi komentar. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara-saudara yang kekasih,
Sebetulnya bagian ini memang menceritakan tentang jangan kita menyimpan harta di dalam dunia ini. Tetapi belanjakanlah uang yang ada padamu agar kamu dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih kekal sifatnya. Saudara, pertama kita perhatikan saudara, komentar Yesus. Dia membuat dua komentar. Yang pertama, di dalam ayat 8 dia berkata, anak dunia ini. Siapa itu? Yaitu mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya tidak baik, orang yang tidak mengenal dan tidak benar mengikut Yesus. Dikatakan orang dunia ini lebih cerdik daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka lebih cerdik dari apa? Mereka lebih cerdik di dalam hal apa? Mereka lebih cerdik dalam urusan dengan generasinya sendiri daripada anak-anak terang. Mereka lebih cerdik. Mereka menginvestasikan sesuatu untuk masa depan. Mungkin saudara-saudara tidak terlalu pinter di dalam urusan investasi saham dan sebagainya. Itu tidak masalah. Namun saudara-saudaraku, Anda harus ingat, Anda memiliki miliaran tahun setelah hidup dari dunia ini. Miliaran tahun. Saudara mempunyai kehidupan yang begitu indah. Kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi orang dunia ini sebetulnya akan kehilangan apa yang sudah mereka investasikan. Dan saudara bisa bayangkan berapa sih yang kita bisa nikmati di dunia ini. Coba saudara hitung. Berapa tahun saudara bisa menikmati hidup nyaman, hidup enak, hidup penuh kelimpahan. Berapa lama? Menurut saudara? Atau mau saudara berapa? Cepek, itu yang paling bagus. Tadi kan sudah saya keluarkan uang cepek, jadi cocok. Cepek. Ya, tapi cepek itu 90 sampai 100 tuh tidur di ranjang. Sakit. Jadi setelah 91 ngomong sama istrinya, kenapa saya belum mati ya? Gitu. Karena udah kecapean. Jadi saudara perhatikan, kalau 100 tahun kita bisa menikmati itu saudaraku, semua yang kita punya itu hanya sampai di situ. Dan Tuhan mengajar kepada kita supaya kita itu seperti orang-orang dunia ini yang tahu menginvestasikan, tetapi yang investasinya itu berjangka panjang sekali, bahkan sampai kekekalan. Nah yang kedua, aku berkata kepadamu, bertemanlah untuk dirimu sendiri melalui kekayaan yang tidak benar itu. Sehingga ketika itu gagal, mereka dapat menerimamu di tempat yang kekal. Nah saudara perhatikan ada dua petunjuk di sini, di dalam ayat ini untuk menunjuk mengapa jauh lebih cerdik, jauh lebih bijak daripada kelihayan manajer yang curang itu. Kenapa begitu? Yang pertama, ada kata eternal atau kekekalan. Di situ dikatakan kamu diterima di dalam kemah abadi. Kediaman yang kekal. Jadi Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bukan hanya mengamankan masa depan duniawi mereka, tetapi mereka perlu mengamankan masa depan yang kekal itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita dapat mengamankan masa depan kekal kita? Caranya sederhana. Kita menggunakan uang kita. Uang mewakili seluruh harta benda kita. Itu uang. Mamon. Menggunakan itu untuk mengamankan apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Nah, itu yang pertama. Nah, kita lihat petunjuk yang kedua sebelum kita lanjut. Lalu ketika gagal, katakan di situ, ketika mamon itu tidak dapat lagi menolong. Jika mamon itu sudah tidak dapat lagi menolong kita,
Nah, petunjuk ini ada pada Lukas pasal 12. Seperti apa Mamon itu tidak menolong? Ada dua hal. Lukas pasal 12 ayat 33. Juallah segala hartamu. Saya bacakan saja dari teks yang asli. Ayat 33. Juallah segala milikmu. Dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Harta di surga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kapan Mamon itu tidak lagi bisa berbuat sesuatu bagi kita? Yaitu pada waktu Mamon itu sudah tidak berharga lagi. Nah, kemarin saya membaca atau melihat video tentang orang yang nabung, ya. Kemarin tuh dia nabung 10 tahun lebih. Jadi dia pakai uang kerjanya itu kadang 5.000, kadang 10.000, kadang 1.000 dikumpulin selama 10 tahun lebih. Lalu dia panggil tetangga-tetangganya untuk menghitung saking banyaknya. Jadi uang itu kecil-kecil jadi banyak Bapak Ibu ya. Dihitung 104 juta. Ya, orang kampung enggak punya bank seperti saudara ya. Dia banknya di tong plastik, dimasukin duit di situ ya. Saudara begitu juga ya? Enggak ya? Atau banyak orang juga suka nyimpan uang di belakang bantal katanya. Jadi kalau maling masuk enggak tahu kalau uangnya ada di belakang bantal. Nah, dia nabung, saudara. Di bawah ranjangnya itu ada tempat spesial buat nabung. Ternyata setelah dibuka, dihitung-hitung, uangnya sudah expired, Bapak Ibu. Udah emisi yang tahun 90-an gitu ya. Ditatangin bank juga nggak diterima uangnya. Nggak diterima. Karena sudah nggak laku. Jadi dia nabung setengah mati sampai Bapak Saudara, sampai bertahun-tahun uangnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya. Tapi BI datang dan mengatakan, oh coba dihitung, lihat masih laku 70 juta masih bisa dihitung, yang 34 juta dibiarin, udah nggak laku lagi. Itu yang pertama saudaraku. Mamon itu sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa kalau saudara mati. Jadi kalau Mamon itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang bisa kita buat? Tidak bisa apa-apa. Jadi mari kita make friend. Create friendship. Itu yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Menciptakan persahabatan supaya dengan demikian kita bisa membawa orang yang tidak kenal Tuhan mengenal Tuhan. Itu poinnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita, apakah kita memang seorang investor yang baik? Yang menginvestasikan harta benda kita untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Dan Tuhan mempertanyakan itu kepada kita. Sebab di dunia ini ada banyak hal yang menarik perhatian kita. Jika kita dengan mudah sekali untuk beralih perhatian kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Dan kita melupakan yang kekal. Pertanyaannya, bagaimanakah saudara menggunakan uang saudara? Ini pertanyaan yang lantang. Bagaimana saudara mempergunakan uang saudara? Berapa banyak dipakai untuk pekerjaan Allah? Berapa banyak dipakai untuk diri sendiri? Saudara mesti pikir itu. Saudara mungkin berpikir, oh itu kan karena saya yang kerja. Kalau saya dulu tidak rajin, mana mungkin. Saya yang kerja. Tapi saudara mesti ingat firman Tuhan mengatakan, engkau memiliki sesuatu karena Tuhan memberikan itu kepadamu. Janganlah engkau berbangga hati, seolah-olah itu hasil tangan kerjamu. Kerja tanganmu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Allah memberikan itu, memberkati pekerjaanmu, memberikan semuanya menjadi lancar, memberi engkau kesehatan, memberikan engkau kemampuan, memberikan engkau para intelek yang baik. Engkau mampu untuk membaca pasar, engkau mampu untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa, yang orang lain tidak bisa.
Saudara-saudaraku, saudara mesti ingat, itu adalah Tuhan yang memberikannya kepadamu. Engkau tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak mendukung engkau dari belakang. Jadi saudara mesti ingat, semua yang kau miliki itu miliknya Tuhan. Saudara yang kekasih, gunakanlah sumber daya untuk sedapat mungkin menjangkau orang baru. Ini yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur itu. Bersahabatlah dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Artinya apa saudara? Di dunia yang luar biasa ini, mamon itu sudah menjadi simbol ketidakjujuran. Setiap kali kita berdagang, ketidakjujuran itu mengintip di depan pintu. Setiap orang yang mau berinvestasi, dia akan mengintip di depan itu dan dia mulai membujuk kita. Sedapat mungkin, saudara akan mendapatkan untung yang besar dengan cara merugikan orang lain. Ada banyak orang yang berdagang, berinvestasi dengan cara yang seperti itu. Investasi bodong itu salah satunya. Itu sebabnya dengan lantang, dengan jelas, mamon yang tidak jujur. Tetapi kita memang hidup di dalam sebuah society seperti itu. Kita ada di dalam sebuah masyarakat yang memang seperti itu. Dan saudara tidak bisa lari. Saudara tidak bisa, saya mau ke bulan saja. Saya mau pergi saja ke tempat yang jauh supaya tidak bertemu dengan orang. Tidak bisa. Saudara mesti hidup di dalamnya. Tetapi saudara mesti cerdik. Saudara memanfaatkan semua yang ada untuk mendatangkan sebuah investasi yang kekal di dalam surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana saudara menggunakan uang saudara? Saya seringkali juga ketemu dengan orang, Pak, nanti ya. Maksud lo, nanti kalau saya sudah punya uang banyak, baru apa? Baru kasih persembahan, baru mendukung pekerjaan Tuhan. Kapan itu terjadi? Nanti. Saudara ingat, tidak akan pernah terjadi yang nanti itu. Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita tidak setia kepada yang kecil, siapakah yang akan memberikan kepadamu yang besar, mempercayakanmu hal yang besar? Tidak ada. Sebab dari yang kecil saja engkau tidak bisa dipercaya, apalagi hal yang besar. Kalau saudara membaca di dalam, misalnya di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-28, di situ dikatakan begini saudaraku, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Nah, saudara, kalau orang zaman dulu mencuri karena apa? Karena kekurangan, betul ya? Kalau sekarang orang mencuri karena sudah lebih. Jadi sudah lebih korupsi. Kalau dulu memang kurang, karena itu dia mencuri. Tapi rata-rata orang mencuri karena kurang. Oke. Di sini dikatakan, orang yang mencuri, jangan lagi yang mencuri. Tetapi, saudara perhatikan, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kalau ada orang yang keluar dari penjara, cari kerja, kasihan enggak? Kasihan ya. Baru cari kerja, bulan baru dapat duit 700. Lalu Paulus dengan semena-mena mengatakan, orang yang mencuri tidak boleh mencuri lagi. Betul, saya sudah tidak mencuri. Kedua, lu bekerja dengan tangan. Betul, setelah itu begitu. Supaya kamu dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Lah ini Pak, saya baru kerja loh. Baru 700 loh gajinya. Bagikan kepada orang yang berkekurangan. Jadi ini yang sedikit. Jadi Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita setia kepada yang kecil itu. Kita percaya bahwa Allah yang memberikan itu. Allah yang memberikan semua itu kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan itu lebih lagi. Lalu kita memberikan persembahan. Membantu orang yang miskin.
Kalau saudara tidak setia pada hal yang kecil, bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih besar? Tidak ada yang memberikan itu kepada kita. Daya tarik uang itu kuat sekali, saudara. Itu sebabnya yang ketiga, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Allah dan Mamon. Saudara, kita memang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau seorang budak dijual di pasar di kota Roma, itu biasanya dijual budak-budak. Ada satu budak yang gagah, kuat, badannya seperti Yusuf, kerjanya keras, bagus. Ini saya bayar 700, kamu beli. Enggak, saya bayar 800, saya beli. Lalu si penjual kan bingung. Enggak bisa ini. Tidak ada penjual mengatakan, ya sudah kalau begitu kamu bekerja kepada dua tuan ini ya. Enggak bisa, karena budak itu properti, bukan orang. Budak itu properti. Jadi kalau saya sudah beli itu properti saya. Saya mau bunuh dia, terserah. Saya mau kurung dia, terserah. Karena itu properti saya. Jadi tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau kita setia kepada yang satu, kita tidak akan setia kepada yang lain. Jadi apa godaan yang terbesar di dalam dunia ini adalah kalau kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Mamon. Dan kita akan melakukan apa saja. Sebab apa? Dia yang menjadi tuan kita. Dalam arti kita bukan melayani dia, memberikan kepuasan kepada uang. Tetapi apa yang uang itu bisa berikan kepada kita untuk kepuasan kita. Apa yang uang itu bisa berikan kepada kita untuk kebahagiaan kita. Dan karena itu kita akan terikat kepadanya. Itu sebabnya banyak orang yang tidak bisa mempertahankan hati yang jujur. Beberapa waktu yang lalu kita rombongan pergi ke rumah duka. Ini cerita saya sudah pernah sampaikan. Di rumah duka itu kan ada bubur, betul ya. Ada kuaci, permen. Biasa dibagi kalau habis ibadah tuh dibagi. Bubur, mau makan bubur enggak? Ya makan bubur ya, kopi ya. Tiba-tiba kita duduk di belakang sama Pak Roni bersama rombongan. Duduk di situ. Tiba-tiba datang juga satu orang. Pak mau minum apa? Saya pikir, rumah duka sekarang keren amat ya. Bisa pesen. Nah, pesen. Ada apa? Es jeruk. Ada teh manis. Ada kopi. Ada bakmi. Ini rumah duka baru setan tahu. Orang yang berduka menyediakan menu. Lalu dengan senang hati kita bilang, mau pesen apa? Es jeruk 8. Saya pesen teh tawar karena saya gula. Jadi teh tawar saja. Udah dia tuh pergi. Terus rekan saya bilang, Pak itu bayar loh. Hah? Udah pesen 8 teh tawar bayar. Ini kan rumah duka. Mana ada rumah duka bayar kalau makan. Enggak bayar loh. Masa iya? Iya. Untung saya bawa dompet. Biasa ke rumah duka saya enggak bawa dompet. Cuma bawa kertas doang. Terus dia datang. Bawa baki. Ini Pak pesanannya. Sebelum dia bagi saya tuh nanya. Ini bayar apa enggak? Bayar Pak. Kenapa lu gak ngomong dari tadi? Kalau bayar kami gak pesen. Nyesel. Untung bawa duit gomban. Ya sudah bayar. Berapa? Gomban. Bayar. Saya marahin dulu baru saya minum tehnya. Agak seret sedikit sih. Rupanya begitu caranya. Kalau dagang, daganglah kepada orang yang gak ngerti. Supaya kalau dikelabui ya, memang orang kalau rumah duka itu kan enggak selalu kamu yang datang. Emang keluargamu satu-satu mati terus kan enggak. Orang lain lagi, orang lain lagi, orang lain lagi. Jadi dia pintar. Orang lain kan tidak tahu. Jadi dia jual seperti itu. Nanti sudah bayar baru tahu. Oh lain kali saya enggak datang lagi. Ya enggak apa-apa. Emang lu mau datang lagi? Bisa aja nih orang. Pendeta dibohongin. Nah, saudara perhatikan ya, itu mamon itu godaannya besar sekali. Ada celah sedikit saja, saudara, wah kita akan masuk ke situ. Cepat sekali. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah yang benar? Ingat,
Dia itu patron kita. Patron itu artinya yang menyediakan segala sesuatu. Itu sebabnya dia berkata kepada kita, hai kamu kawanan kecil, jangan kamu khawatir. Kerajaan itu diberikan kepadamu. Kamu kawanan kecil, jangan khawatir. Kalau kita ini milik Tuhan, Tuhan akan sediakan itu pada waktunya. Amin. Ya. Saya mau tanya, selama hidup Anda mulai dari lahir sampai sekarang, ada enggak di antara saudara yang pernah tidak makan 3 hari? 3 hari aja, enggak usah 3 tahun. 3 hari. Ada? Enggak pernah kan? Enggak pernah. 3 hari. Itu artinya saudaraku, Tuhan mengatakan, you jangan khawatir karena aku memeliharakan. Jadi jangan menjadikan Mamon itu sebagai tuanmu, tetapi jadikan dia budakmu, saudara pakai untuk investasi ke masa depan. Nanti saudara akan diterima dengan senang hati. Mereka yang saudara bantu, yang dulunya tidak punya uang, yang dulunya sangat miskin, yang dulunya tidak kenal Tuhan, saudara membantu mereka sampai mereka mengenal Tuhan. Waktu mereka sudah meninggal dunia, mereka ada di sana dan saudara menyusul ke sana. Pada waktu saudara masuk, mereka menyambut Anda dengan senang hati. Luar biasa saudara. Dia menyambut Anda. Create friend, create market. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh malu karena kami sudah diberkati tetapi kami tidak tahu bagaimana memakainya. Dan seringkali kami hanya memakainya untuk kepentingan kami. Dan kami tidak peduli dengan pekerjaan-Mu, dengan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar menyadari bahwa Engkau yang berkuasa, bukan kami. Kalau Engkau mau mengambil kami hari ini, Engkau ambil. Dan semua yang ada pada kami tidak dapat kami pakai lagi. Karena itu biarlah kami memiliki hati yang cinta kepadamu, supaya dengan hati yang cinta itu kami mencintai pekerjaan-Mu, mencintai orang-orang di sekitar kami. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan. Mari Tuhan Engkau berbicara sekali lagi melalui perjamuan ini bahwa Engkau sudah memberi semuanya bagi kami. Dan kami menerima semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu mengingatkan kami untuk kami berperan serta di dalam pekerjaan-Mu di dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.